Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dengan NIM 87823231, mata kuliah pembelajaran pendidikan Pancasila. Akhirnya Pancasila. Pancasila. Seperti yang kita semua ketahui, lahirnya Pancasila terjadi ketika masa penjajahan Jepang. Pada saat itu, Jepang berjanji akan membantu mempersiapkan kemerdekaan Indonesia agar mendapat dukungan dari rakyat Indonesia. Sidang BPUPKI pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni pada tahun 1945 dengan agenda membahas dasar negara Indonesia merdeka. Dari sinilah gagasan besar tentang Pancasila mulai dikenal dengan falsafah dasar negara. Setelah sidang BPUPKI pertama selesai, para anggota menyadari bahwa pentingnya menyatukan pandangan yang berbeda. Maka dari itu, pada tanggal 22 Juni tahun 1945, mereka membentuk satu panitia kecil yang beranggotakan 9 orang yang mereka beri nama yaitu Panitia 9. Panitia 9 juga terdiri dari tokoh-tokoh nasionalis dan tokoh Islam. Adapun yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Kiai Haji Agus Salim, Wahid Hasyim, dan A.A. Maramis. Setelah melalui diskusi yang cukup panjang, Panitia 9 berhasil merumuskan sebuah naskah penting yang bernama Piagam Jakarta. Setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya, Jepang membentuk PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 7 Agustus tahun 1945 dengan Insinyur Soekarno sebagai ketua dan Dr. Andes Muhammad Atta sebagai wakil ketuanya. Dan pada hari esok tanggal 18 Agustus tahun 1900 Indonesia, PPKI mengadakan sidang pertamanya yaitu untuk menetapkan dasar negara, kepemimpinan nasional, dan konstitusi negara. Perjalanan panjang lahirnya Pancasila mencerminkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam setiap silanya. Yang pertama ada nilai ketuhanan yang Maha Esa, tercermin dari semangat para tokoh bangsa yang selalu mengedepankan keimanan dan menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Dan yang kedua ada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, terlihat dari sikap yang saling menghormati antara anggota BPUPKI dan PPKI terhadap pandangan, tetapi tetap menjaga etika dalam berdiskusi. Dan nilai yang ketiga adalah nilai persatuan Indonesia. Terlihat jelas ketika para tokoh rela mengubah nama Piagam Jakarta demi menjaga keutuhan bangsa. Yang keempat adalah nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan dalam tercermin dalam proses musyawarah dan mufakat antara anggota BPUPKI dan PPKI. Dan nilai yang kelima adalah nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tergambar dari tekad para pendiri bangsa yang ingin membangun suatu negara yang adil, sejahtera, dan memihak pada seluruh rakyat tanpa memilih golongan tertentu. Dari seluruh peristiwa tersebut, kita belajar bahwasanya Pancasila bukan hanya lahir dari paksaan, melainkan lahir dari perjuangan, kesadaran, dan semangat persatuan seluruh rakyat Indonesia. Sekian presentasi saya.